Untuk kelompok kami yang beranggotakan ada Fadlia Rizky Farhani dan saya sendiri, Happy Nurbaiti. Untuk bahasan yang pertama ada pengertian uslub ta'ajub. Secara bahasa, kata ta'ajub berasal dari kata ta'ajjaba ya ta'ajjabu ta'ajjub, yang berarti heran, takjub, dan kagum. Adapun pengertian ta'ajub secara istilah adalah uslubu yusta'malu lit ta'biri 'anid dahsyati aw isti'zami fi syai'in ma. Gaya bahasa yang dipakai untuk mengungkapkan rasa kagum terhadap sesuatu. Nah, ada contohnya yaitu ma'ajmalal wardah, yang artinya betapa indahnya mawar itu. Untuk yang kedua, ada macam-macam uslub ta'ajub. Nah, uslub ta'ajub ini mempunyai dua macam, yaitu yang bersifat simai dan kiasi. Nah, yang ta'ajub simai adalah ungkapan takjub tanpa mengikuti aturan wazan tertentu sebab sudah bawaan dari kalam Arab, baik berupa wahyu Al-Quran, hadis, atau syair. Untuk yang ta'ajub kiasi yaitu ungkapan takjub yang menurut para ulama nahwu mengikuti aturan format atau wazan ma'af'ala dan af'il bi. Nah, yang pertama ta'ajub simai. Ta'ajub simai terkadang diungkapkan dengan menggunakan perangkat istifham, nida, masdar, fi'il berwazan fa'ula, dan lain-lain. Bahkan mencakup setiap ungkapan takjub yang hanya tersirat dari kandungan makna tanpa adanya tanda sigoh tertentu. Adapun contoh-contohnya itu sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan huruf nida. Contohnya yalaka au yalahu au yalaha fayalaka bahran lam ajid fihi masyraban wa in kana ghairi wajidan fihi masbahan yalahu min masjidin kabirin. Untuk contoh yang kedua dengan menggunakan fi'il ajaba. Ajibtu liman yashtaril abdi bima lahu wa la yashtaril ahrari bifa'alihi. Yang ketiga dengan menggunakan wazan af'ala tanpa mim, contohnya ahsanta qaulan. Dan yang terakhir dengan menggunakan wazan fa'ula. Kaburat kalimatun takhruju min famil jahidi. Nah, adapun contoh dalam Al-Quran yaitu yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah, itu kan artinya itu bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu dia menghidupkan kamu. Nah, itu kan kayak takjub gitu kan. Karena yang tadinya mati lalu dihidupkan kembali. Nah, yang kedua ada surat Al-Waqiah ayat 14, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Nah, yang artinya itu golongan kiri. Kan artinya itu dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Jadi alangkah sengsaranya juga golongan kiri itu, kayak takjub gitu. Terus yang terakhirnya ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah innal mu'mina la yanjasu. Nah, ini dikata subhanallahnya. Nah, untuk yang kedua ada at-ta'ajub kiasi. Uslub at-ta'ajub kiasi ini atau sigoh ta'ajub kiasi terbagi menjadi dua, yaitu pertama yang berwazan ma'af'ala, misalnya ma'ajmalas sama'a. Dan yang kedua berwazan af'il bi, misalnya ajmil bis sama'i. Nah, untuk yang wazan ma'af'alahu itu terdiri dari ma ta'ajub, fi'il ta'ajub, dan muta'ajub minhu. Nah, contohnya nih ma ajmala sama maknya ini sebagai ma ta'ajub, ajmalanya sebagai fi'il ta'ajub, dan asamaannya muta'ajub minhu.
Nah, yang kedua wazan af'il bih, yaitu terdiri dari fi'il ta'ajub, harfu jar, muta'ajub minhu. Contohnya ajmil bis sama'i. Ajmilnya sebagai fi'il ta'ajub, bihnya sebagai harfu jar, dan sama'i muta'ajub minhu. Ini ada contoh lainnya yaitu ma ajmala hazal warda ajmil bihazil wardi. Alangkah indahnya bunga ini. Ma a'zama sya'bana a'zim bisya'bina. Betapa besarnya negeri kita. Ma ahsana khalidan ahsin bi khalidin. Alangkah baiknya Khalid. Ma ausa'al hadiqata ausya' bil hadiqah. Alangkah luasnya taman ini. Yang berwarna merah itu dia fi'il ta'ajubnya. Nah, contoh dalam Al-Qur'annya ini ada surat Maryam ayat 38. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakiniz zalimuna yauma fi dhalalim mubin. Nah ya, ini yang berwarna hitam ta'ajubnya. Asmi' bihim dan absir. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarakum 'alan nar. Al-Baqarah ayat 175. Nah, ini yang ma asbarakum. Yang ketiga ada surat Al-Abasa ayat 17. Kutilal insanu ma akfarahu. Ini yang ma akfarahu. Dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu syarat pembentukan fi'il ta'ajub. Di sini ada 6 syarat untuk membentuk fi'il ta'ajub, yaitu yang pertama, fi'ilnya harus berupa sulasi atau kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Di sini ada contohnya, ada fi'il hasuna, kemudian diubah menjadi fi'il ta'ajub, bisa menjadi ahsana atau ahsin. Kemudian ada karuma, diubah menjadi akroma atau akrim, dan kobiha, diubah menjadi akbaha atau akbih. Yang kedua, fi'il tersebut harus berupa fi'il tam atau fi'il yang sempurna, bukan bagian dari fi'il nakis seperti kana dan saudara-saudaranya. Kemudian yang ketiga, fi'il tersebut harus berupa fi'il musbat atau positif, dan bukan dari fi'il yang manfi atau negatif. Contohnya ada layuh malu atau mafaza. Nah, kemudian syarat yang keempat, fi'il tersebut harus berupa fi'il mabni lil maklum, yaitu bentuk kata kerja yang aktif, bukan yang pasif. Yang kelima, fi'il tersebut harus berupa fi'il mutasarrif dan bukan berasal dari fi'il jamid. Nah, fi'il mutasarrif ini kan fi'il yang memiliki bentuk perubahan dari madi mudhari amr. Nah, sedangkan fi'il jamid yang tidak memiliki, contohnya di sini fi'il jamid laisa, asa, ni'ma, dan bisa. Dan yang terakhir, fi'il tersebut bukan dari fi'il yang mengandung sifat berwazan af'alu ketika muzakkar dan berwazan fa'la ketika mu'annas, seperti pada kata sifat untuk warna. Contohnya yaitu ahmar untuk muzakkarnya dan hamro untuk mu'annasnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu cara mentakjubkan fi'il yang tidak memenuhi syarat. Kalau tadi kan cara mentakjubkan fi'il. Nah, bagaimana kalau fi'ilnya tersebut tidak memenuhi syarat? Caranya yaitu yang pertama, jika fi'il tersebut berasal dari sulasi mazid atau dari rubai, misalnya seperti kata ijtahada atau intasoro, atau fi'ilnya berasal dari fi'il nakis, seperti karena, zola, adha, bata, dan lain-lain, atau fi'il tersebut mengandung kata sifat af'ala untuk muzakkar dan berwazan fa'la untuk mu'annas. Nah, maka caranya untuk mentakjubkannya yang pertama itu dengan
menambahkan fiil yang sudah memenuhi syarat seperti ahsana, asyadda, aktsaro, akbaro, a'zoma. Kemudian fiil tersebut yaitu fiil sulasi atau fiil nakis atau fiil yang mengandung kata sifat af'ala diubah menjadi ke bentuk masdar sharih atau masdar muawwal dan diletakkan setelah fiil ta'ajjub yang pertama ini. Contohnya yang pertama di sini ada ma'auro'a an yantasiro al-jaisu. Betapa megahnya kemenangan tentara itu. Nah, di sini perubahannya menggunakan masdar muawwal, yaitu didahului dengan huruf an dan setelahnya diikuti oleh fiil uh, fiil sulasi mazid. Kemudian yang kedua, ma'auro'a intisorol jaisi. Nah, contoh yang kedua ini dia menggunakan masdar sorry. Jadi fiilnya ini diubah menjadi masdar sorry kemudian diletakkan setelah fiil ta'ajub yang pertama. Kemudian ada ma'as aba kaunad dawai murron. Contoh ini berasal dari fiil nakis yaitu karena yang diubah menjadi masdar sorry. Kemudian yang terakhir ada ma asyadda sawadal laili yang artinya itu betapa pekatnya malam. Nah, ini kata sawada ini asalnya itu berasal dari fiil uh, af'ala, kemudian diubah menjadi masdar sharih sawada. Kemudian cara yang kedua, apabila fiil tersebut merupakan fiil yang mabni lil majhul dan fiil manfi, maka caranya sama seperti yang tadi, yaitu pertama, menambahkan fiil yang sudah memenuhi syarat seperti ahsana, asyadda, ajmala, aksaro, akbaro, dan azoma. Kemudian, fiil tersebut diubah, namun perubahannya hanya bisa menggunakan masdar muawwal dan diletakkan setelah fiil ta'ajub. Contohnya di sini, ma ajmala an yuqalal haq atau ajmil bi an yuqalal haq. Ini contoh dari fiil mabni lil majhul yaitu yuqala. Artinya alangkah indahnya jika kebenaran itu diucapkan. Kemudian contoh yang kedua dari fiil manfi ma ahsana an latuh mila durusaka atau ahsin bi an latuh mila durusaka. Alangkah baiknya jika kamu tidak mengabaikan pelajaran. Nah, itu kemudian fiil yang sama sekali tidak bisa ditajubkan yaitu fiil jamid. Bahasan yang terakhir yaitu macam-macam muta'ajib minhu. Kalau tadi kita bahas tentang fiil ta'ajub, kemudian setelahnya yaitu muta'ajib minhu. Muta'ajib minhu atau sesuatu yang dikagumi adalah kata atau kalimat yang terletak setelah fiil ta'ajub. Jadi letaknya biasanya ada di belakang setelah fiil ta'ajub. Macam-macam muta'ajib minhu diantaranya di sini ada isim zahir, isim Muta'ajib, domir, muta'ajab. muta'ajib. Wajib ya. Ntar Anda Iya sudah. lihat lagi ya. Ya. Ya sudah. Terus Di sini ada isim zahir, isim domir, isim isyarah dan isim mausul dan masdar muawwal. Contoh yang isim zahir yaitu ma ajmala khalidan atau ajmil bi khalidin. Yang contoh isim domir khalidun ma ajmalahu atau khalidun ajmil bihi. Jadi kalau menggunakan isim domir di depannya harus ditambahkan keterangan dulu. Kemudian yang isim isyarah ma ajmala hadhil hadiqah atau ajmil bihadhil hadiqah. Kemudian yang isim mausul contohnya ada ma'a'zomal ladzi yut'imul faqir atau a'zim billadzi yut'imul faqir. Yang terakhir yaitu masdar muawwal contohnya ma'ahsana an ma'ahsana an nattahida atau ahsin bi an nattahida. Ya, mungkin itu saja pembahasannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian pemaparan dari kami. Jika dari teman-teman ada pertanyaan, boleh dipersilahkan.
Ada yang ingin bertanya dulu? Ada? Udah paham semua? Kayaknya udah paham semua ya. Paham semua atau malah bingung? Mau ditanyain susah. Ayo. Boleh saya tanya satu-satu ya? Farah Anjeli, paham bener? Ada yang diragukan? Insya Allah paham sih. Ya, udah paham ya. Hanan, Ada pertanyaan, Prof. silakan. Tadi yang di slide ketiga terakhir, yang ke slide ke-21, itu kan ada yang contoh masdar mu'awwal yang ma'asana'an najida atau ahsin bi Najida. najida. Nah, Ini agak keluar dari pembahasan sih. Masdar mu'awwal tuh boleh dijelasin nggak yang kayak gimana? Agak lupa. oh iya. Masdarmu awalnya yang ditanyakan ya? Atau penggunaannya? Masdarmu awalnya. Apa itu masdarmu awal? Itu yang bingung. Penggunaannya. Oh, penggunaan. Oh ya, silakan. Atau ditampung dulu. Ya, kalau gitu Kaisar, Galang. Ada yang diragukan? Belum saja nanti Oh ya, lagi. belum ya. Haidar, Iya, Prof. ada. Contoh yang ahsin tadi kalau nggak salah. Ahsin. Ah, Itu sama nggak kayak fi'il amr gitu? oh gitu. Sama nggak dengan fiil amar? Ya, itu aja. Iya, Prof. Oh iya. Fiska, Iya, Prof. ya, Maaf, masih bingung yang cara mentakjubkan fiil yang tidak memenuhi syarat. ya. Yang mananya? Kan banyak. Bagian contohnya kurang paham. Ma'aura'a an tasil. Boleh dijelasin ulang nggak contohnya satu aja? Dibuka aja lagi, dibuka. Di-share lagi, di-share. Dibesarkan. Yang ini ya, Rahma. Dibesarkan dulu. Ah, ya. Yang Iya, mana? betul. Iya. Yang mana Yang tuh? ini. Ma'aura'a ayan tasira. Itu. Oh, ya. Apanya yang ragu? Fiska, coba diperjelas pertanyaannya. Kok hilang Fiskanya? Iya, Enggak saja. ada. Ada. Ya, silakan. Itu jadi harus diubah ke masdar ya? Fiil fiilnya ya. Ya, jadi Bisa jadi kenapa diubah ke masdar itu ya? Iya. Oh, gitu aja pertanyaannya. Ya. Udah, siapa lagi tadi yang belum itu? Tutup lagi. Siapa tadi yang belum? Fiska udah. Hidayat.
Ada orangnya? Ada. Ada yang ingin ditanyakan? Maafin saja. Maafi. Yang ada saja. Udah paham? Fa Fadia. Ya, Ustazah. Indaki soal? Belum, Ustazah. Oh, belum. Ngertiin Ya dulu. udah. Berarti silakan dijawab dari pertanyaan yang sudah ada tadi dari Hanan, dari Haidar, dari Fiska. Itu aja ya? Ya, silakan. Ya, saya izin jawab Ya. pertanyaan dari Rahma. Sebelumnya izin share screen dulu ya. Oh, langsung Rahma yang dijawab dulu ya. Boleh, nggak apa-apa. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, tadi maaf. Tadi kan pertanyaan Rahma bingung bagaimana cara mentajubkan fiil gitu. Terus kenapa ini fiilnya tuh harus diubah ke masdar. Nah, kalau kita lihat ke slide sebelumnya, yaitu syarat mentajubkan fiil itu kan yang pertama ini fiilnya harus berupa fiil sulasi, yaitu kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Kalau misalnya dia fiil sulasi, berarti fiilnya aman, bisa langsung ditakjubkan atau langsung diubah bentuknya. Nah, tapi di kasus yang ini, di contoh ini, fiil asalnya kan dia intasoro ya. Intasoro itu kan asalnya dari sulasi mazid. Nah, makanya karena dia dari sulasi mazid, jadi dia harus ditambah sama, awalnya harus ditambah sama fiil yang udah memenuhi syarat. Jadi fiil tajubnya tetap dari fiil yang udah memenuhi syarat itu. Nah, setelahnya baru fiil sulasi mazid tersebut bisa diubah ke bentuk, bisa ke masdar sori atau ke masdar muawal dengan menambahkan an sebelumnya. Jadi yang contohnya di sini ma'auro'a an yantasiro ditambahin an karena fiilnya berasal dari sulasi mazid atau diubah ke masdar sori menggunakan intisoro. Ma'auro'a intisoro jaisi. Kurang lebih seperti itu jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa dipahami, Rahma? Bagaimana Rahma? Itu masdar muawal an yantasiro. Iya, kalau yang kami tahu masdar muawal itu di depannya diletakkan an. Kemudian setelahnya baru fiilnya tetap fiil seperti biasa. Ini jadi mudhari ya? Intasoro Iya, jadi yantasiro. mudhari. Berarti setiap masdar muawal harus mudhari ya? Soalnya ditambahin an. Terus boleh nanya lagi nggak? Iya, boleh. Ini Boleh. fiil yang sudah memenuhi syarat apa aja? Aksaro, akbaro, azom. Oh, Ini auroa. iya. Kalau Disesuaikan, fiil yang sudah, tinggal disesuaikan sama fiil yang setelahnya. iya disesuaikan. Kalau fiil yang sudah memenuhi syarat, ini kan contoh doang kan. Selain itu kan masih banyak sulasi mazid, bisa anzofa dan lain-lain. Gitu. Ya, terima kasih. Sudah terjawab, Fadlia. Jadi ini batasan memenuhi syarat tadi yang tadi itu. Buka lagi ke atas, Fadlia. Batasan memenuhi syarat itu apa? Nah, itu. Ada berapa tadi yang boleh jadi fi'il tajuk? Berapa Ada syarat tadi? 6 syarat Nah, sih. 6 ya. Jadi boleh aja selama dia memenuhi 6 syarat boleh aja dipakai. Ya, tentu kita hanya milih. Kalau untuk memuji tentu sesuaikan dengan kata yang ada unsur pujiannya gitu, ma'ahsana, ma'akrama gitu. Tapi kalau rasanya itu sesuatu yang alangkah jeleknya gitu, maka kita pakai ma'akbaha gitu. Jadi itu hanya tergantung
ta'ajubnya itu ke sesuatu yang bagus atau ke sesuatu yang jelek gitu. Ya, jadi syaratnya itu yang harus, apa tadi syaratnya? Sulasi paham banget ya. Nggak ada yang nggak paham itu sulasi. Artinya fi'il mujarad ya. Mujaradnya mujarad sulasi. Yang terdiri dari 3 huruf. Tapi tidak masuk mujarad rubai. Ya, itu udah beda lagi. Itu nggak masuk di situ. Berarti kalau dia mujarad rubai itu udah tidak memenuhi syarat. Itu udah 4 huruf dia. Dia syaratnya harus 3 huruf. Fi'il yang hanya 3 huruf. Ya. Ya. Yang 4 huruf berarti semua 4 itu kan ada 2 macam. Ada mujarad, ada mazid kan gitu ya. Sulasi mazid biharfin gitu. Nah itu udah menyalahi syarat ya. Apalagi mazid biharfain gitu. Mazid bisa lasati ahruf itu sudah menyalahi persyaratan untuk bisa dibuat menjadi fi'il ta'ajub. Ya. Dari sini paham ya? Sulasinya dulu. Kemudian berupa fi'il tam. Masih ingat nggak apa itu fi'il tam? Nah ini harus buka ke saraf 1 lagi nih ya. Apa? Fadlia apa pengertian fi'il tam? Supaya dijelaskan. Hendaknya Anda jelaskan gitu. Apa itu? Fiil yang bentuknya sempurna Ustazah. Dia bisa diberi ini ya, fiil dan fa'il. Ya, fiil yang memiliki Oh iya, berarti fa'il. fiil. Ya. Kemudian tanya, ada nggak fiil yang nggak punya fa'il? Ayo, masih ingat nggak fiil yang nggak punya fa'il? Ada Ustazah. Nah, apa fiil yang nggak punya fa'il? Ini yang di sini ada kana wa akhwatuha. Iya. Karena itu punya apa? Sesudah kana pernah nggak kita sebut fa'il? Isim kana dan khabar Iya, kana. kita menyebutnya isim kana, kabar kana gitu. Nggak pernah kita sesudah kana ada fa'ilnya, ada maf'ulnya, enggak gitu. Iya. Masih ingat nggak itu berapa macam lawan dari fi'il tam, fi'il nakis? Berapa macam fi'il nakis? 5 Ustazah. Apa itu? Kana wa akhwatuha, Ya, alul istimror, ya, af'alul istimrar, af'alul muqarabah, af'alul muqarabah, af'alur raja sama af'alur raja. Iya, af'alus gitu. syuru'. Berarti yang ini namanya tidak memenuhi syarat. Kalau dihitung berapa fi'il itu? Kana wa akhawatuha berapa fi'il? Ada 8 ya. Nah, af'alul istimrar ada berapa? 5 Ustazah. Ada 5 gitu ya. Kemudian af'alul muqarabah 3. ada 3. Kemudian af'alur raja 3. 3 ya. Af'alus syuru' ini agak repot. Selama fi'il itu bisa diartikan mulai, dia jadi fi'il syuru', fi'il apa aja gitu ya. Jadi agak repot. Itu sangat kondisional gitu, sangat kondisional. Walaupun dalam buku ada diberi contoh saja itu, tapi itu konsepnya namanya fi'il syuru' itu apa aja selama dia bisa diterjemahkan dengan kata mulai, maka dia menjadi fi'il syuru'. Tentu juga didukung oleh uslubnya ya. Tentu bisa kita menetapkan isimnya dan khabarnya gitu ya. Dan biasanya khabarnya terdiri dari jumlah fi'liyah gitu. Dan fi'ilnya tidak boleh pakai an. Oh, banyak juga syaratnya yang harus kita pahami gitu. Jadi bisa dihafal itu. Jadi kana dengan geng-gengnya gitu ya. Kana dengan, kenapa dia dikatakan satu geng? Karena dia sama-sama tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Dia sama-sama fungsinya merafakkan isim dan
nasabkan kabar. Semuanya itu. Ya, karena wa akhawatuha, af'alul istimrar, af'alul muqarabah, raja syura. Itu semuanya fungsinya sama. Ya. Maka waktu belajar saraf 1 itu saya sebut apa? Ada Kana punya saudara kandung. Mana dia? Itu Kana, Asbaha gitu ya, sampai ke Laisa gitu. Ada saudara sepupu apa? Af'alul istimrar gitu ya. Ada saudara jauh gitu apa? Nah, itu dia ada 3 kelompok. Muqarabah, raja, wasyuru gitu ya. Ya. Kenapa muqarabah, raja, wasyuru itu juga di satu kelompok? Karena kaidahnya hampir sama. Ya. Sama tapi berbeda, tapi artinya dia punya mirip-mirip persoalannya. Itu yang harus kita pahami masing-masing. Dah, jadi syarat kedua fiilnya harus tam, artinya fiilnya harus punya fa'il. Yang tidak boleh tadi udah dipisahin gitu ya. Kemudian yang ketiga apa syaratnya? Fiilnya musbat, ya. Musbat artinya positif. Artinya tidak ada di dalamnya unsur nafi gitu ya. Nah, nafi itu berapa macam? Hendaknya Fadlia juga jelaskan berapa macam huruf nafi. Nafi itu bisa huruf, bisa isim. Bisa fiil. Nah ya, bisa huruf, bisa isimnya. Kalau yang huruf yang mana apa? Huruf nafi yang terdiri dari huruf apa? Dicatat ya. La. Itu kalau masuk ke fiil mudhari ya. Kalau masuk fiil madhi apa? Ma. Kan gitu ya? Ma. Yes. Nah, selain itu yang masuk fiil mudhari apa lagi kalau yang huruf nafi? Lam. Lan ya. Lan itu Lam. juga huruf nafi itu. Ya. Nah, jadi ada la, ma, lan. Ya. Itu untuk fiil. Ya, kalau bukan. Iya, yang masuk ke fiil mudhari dan madi gitu. Tapi kalau adat nafi yang terdiri dari fiil apa? Ayo. Pernah dengar gak? Pernah. Tapi nggak ngeh gitu. Yaitu laisa. Laisa itu kan untuk menyatakan nafi itu. Iya. Jadi kalau ada laisa di dalam itu namanya kalimatnya nggak jumlahnya tidak musbat lagi gitu ya. Kemudian apa lagi? Kalau dia isim apa? Ghair. Ya, ghair itu adalah untuk menunjukkan nafi ya. Tapi yang kita kenal kan biasanya nafi itu hanya masuk ke dalam fiil aja gitu ya. Sudah. Syarat keempat apa tadi? Keempat. Terus slide-nya. Masih ingat fi'il mabni lil ma'lum? Tahu ya. Ya, kalau dia madi ala wazni fu'ila, kalau dia mudhari ala wazni yuf'alu. Yang mana kalau fi'il mabni lil majhul nggak ada fa'il. Kalau fi'il yang mabni lil ma'lum masih ada fa'ilnya. Ya. Jadi harus fi'il yang masih ada fa'ilnya. Yang nomor 5. Syaratnya. Apa itu? Udah dijelasin tadi, udah benar itu. Jadi fi'il yang ada tasrifnya. Ya, yang nggak ada tasrif namanya fi'il jamid. Tasrif cuma ada 2 macam. Fadlia ya, lupa ya. Berapa macam tasrif? Mutasarrif maksudnya. Oh, mutasarrif tam sama nakis. Iya, ada mutasarrif tam, ada mutasarrif nakis. Apa itu mutasarrif tam? Tasrifnya lengkap. Madi, mudhari, amar. Apa itu mutasarrif nakis? Hanya madi dan mudhari saja. Yang penting dia ada berubah dari madi ke mudhari. Tapi kalau hanya tasrifnya madi saja, dia nggak bisa ke mudhari, itu udah jamid namanya. Seperti kata laisa itu asa, ni'ma. Ni'ma malah dengan bi'isa itu hanya dia dua bentukan aja. Ni'ma dan ni'mat. Ya nggak bisa lagi masuk yang lain gitu ya. Yang keenam, nah ini jadi kurang tepat ya menjelaskannya. Syaratnya apa ini? Mengandung sifat berwazan af'al. Ini isim atau fi'il? Ayo. Kalau kata sifat pasti apa?
Isim ya, Ustaz. Isim. Isim apa itu afal? Bisa isim tafdil, tapi di sini ini bukan isim tafdil maksudnya. Tapi apa? Apa namanya satu lagi? Kata sifat yang sepola dengan afal. Ahmar itu bentukan isimnya isim apa? Atau kata sifat apa? Sifat musyabbahah. Masih ingat ya? Sifat musyabbahah. Jadi ini maksudnya kata sifat itu isim ya. Ini bukan fiil. Tadi Anda ada yang nyebut fiil gitu. Salah ya. Jadi ini kata sifat yang sepola dengan af'al. Itu kan nggak mungkin alangkah merah. Misalnya kita buat ma'ahmara. Ahmar itu udah kata sifatnya merah. Jadi nggak boleh kita menyebutnya dengan ahmar. Tapi harus, nah itu karena itu maka harus pakai kata bantu namanya. Ya, sudah. Jadi belum ada ya istilah keluar kata bantu ya. Belum ya Fadlia ya. Nah, buka lagi tadi yang ditanya Rahma tadi itu. Tadi yang ada, ini nih ya. Jadi ada aksara, akbar, itu namanya kata bantu. Bukan kita mentakjubkan kata kasuranya, tidak. Yang ditakjubkan itu adalah fiil-fiil yang tidak memenuhi syarat tadi. Jadi seperti sebelum ini deh yang bukan intasara tadi, intasara. Nah, ini. Kita kagum dengan kemenangan ini gitu. Yang kita kagumin menangnya gitu. Tapi yantasira ini nggak bisa, nggak memenuhi syarat. Maka kita pakai ini boleh aja Anda pakai ahsana, boleh. Yang ada unsurnya pujian gitu ya. Aura'a boleh gitu ya. Jadi ini alangkah. Jadi apa di situ? Sebetulnya kan alangkah menangnya gitu secara ininya gitu ya. Tapi kan agak aneh kekaguman kita. Tapi alangkah indahnya kemenangan kan begitu jadinya gitu ya. Ya. Sebetulnya yang kita kagumi bukan indahnya, yang kita kagumi adalah menangnya tadi. Sedangkan kata menang itu tidak memenuhi syarat karena dia melebihi dari 3 huruf. Ya, artinya dia sudah sulasi mazid biharfain. Karena itu kita pakai kata bantu. Kata bantu itu harus yang memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syarat yang 6 tadi itu. Ya. Ada yang memenuhi syarat, yang 6 itu baru boleh dipakai gini. Seperti tadi ada aksara, itu kan dia sulasi, iya. Musbat, iya. Tam, iya. Mutasarrif, iya. Maklum, iya. Gitu. Dia memenuhi syarat gitu. Jadi kata-kata yang kita pakai di depan ini memenuhi syarat. Ya. Padahal bukan ini yang kita kagumi, yang kagumi ini gitu. Yang di masdarin ini. Jadi yang dikagumi itulah yang dibuat dalam bentuk masdar. Boleh pakai masdar muawwal, boleh pakai masdar sharif. Apa itu masdar muawwal? An dengan fiil tadi pertanyaan Rahma tadi apa harus mudhari? Tidak. Bisa saja madhi. Itu ma dengan fiil madhi. Itu namanya masdar muawwal. Jadi masdar muawwal itu ada 2. Ada an dengan fiil atau an dengan fiil mudhari atau ma dengan fiil madhi gitu. Iya. Nah, kemudian kita milih, boleh milihnya pakai masdar muawwal atau boleh milih dengan masdar sharih. Masdar sharih kan sudah dipelajari ya. Masdar sharih itu berapa macam? Ayo. Ya, masdar sulasi. Nah, atau masdar ghair sulasi, kan ada 2. Ya. Pola-polanya masdar sulasi nggak ada ketentuannya. Simai. Tapi kalau ghair sulasi dia simai. Ya, masdar rubai, masdar khumasi, masdar sudasi. Itu semuanya masdar syariah. Nah, apa lawan masdar syariah? Jadi berarti
bukan masdar syariah nggak boleh gitu. Jadi yang nggak boleh apa? Masdar apa? Nah, pelajari lagi tuh macam-macam masdar, kan ada masdar mimi, ada masdar hay'ah, ada masdar marrah, ada masdar sinai kan. Nah, jadi yang boleh di sini hanya masdar sorry. Nah, itu. Jadi hubungan materi kita tuh kemana-mana. Makanya setiap ada konsep tentang saraf itu dikuasain benar-benar, nanti akan ketemu di saraf lain atau di nahu gitu. Ini kan di nahu namanya ini. Hubungan kita menggunakan alat dari saraf yang kita gunakan di dalam nahu. Maka konsep-konsep yang sudah diajarkan itu memang harus dikuasai. Ya. Panjang sebetulnya jawabnya untuk Rahma itu ya. Ya, setelah dibantu ya. Udah ya, udah lengkap itu ya Rahma. Iya. Ya sudah. Jadi ini Anda juga harus pahami nih, mana yang boleh pakai dua masdar, masdar muawwal, masdar sorry, mana yang tidak tadi. Nah, jadi seperti kalau dia fiilnya majhul, nggak boleh pakai masdar sorry ya, nggak jelas masdar sorry dari fiil yang majhul kan. Masdar sorry ini sama aja jadinya. Ya. Apa masdar dari qala qaulun? Nanti baik dia maklum atau majhul nggak sama aja masdarnya, nggak ada masdar khusus majhul, nggak ada gitu ya. Makanya di sini hanya wajib pakai masdar muawwal sehingga kelihatan majhulnya. Kalau kerja fi'il manfi ada la-nya, ya nggak bisa digabungkan la huruf nafiyah ke dalam masdar, ke dalam tubuh masdar, kan nggak bisa gitu. Jadi itu sebabnya kenapa dia hanya wajib pakai masdar muawwal, nggak boleh pakai masdar sorry. Ya. Dah, pertanyaan lain lagi. Itu udah lengkap ya Rahma ya? Iya. Pertanyaan mana? Siapa lagi tadi? Hanan. Tadi apa pertanyaan Hanan? Izin jawab yang pertanyaan Haidar dulu, Ustazah. Oh, Haidar ya. Boleh. Apakah sama dengan fiil amar gitu ya? Iya. Kan tadi Haidar nanya apakah yang itu sama dengan fiil amar. Itu beda ya. Kalau fiil amar itu kan kata perintah. Terus terus kalau misalkan yang ini itu kan unsur ta'ajub itu untuk mengagumi untuk mengungkapkan rasa kagum. Nah, kalau yang tadi dia boleh di share screen. Yang syarat. Nah, ini kan ada hasuna, ahsana, ma'ahsin. Kan ini kan hasuna ini dari fi'il sulasi. Kalau ahsana, ma'ahsin ini kan tadi udah pakai wazan yang af'ala atau ahsana. Terus kalau yang ahsin itu kan pakai wazan yang af'il. Jadi kalau untuk usuk ta'ajub sama amr itu beda. Kalau amr tadi perintah, kalau usuk ta'ajub itu mengungkapkan rasa kagum. Nah, terus dan juga kalau af'il itu kan dia fi'il madi. Fi'il madi yang bentuknya menyerupai fi'il amr, terus kemudian tuh huruf yang terletak setelah fi'il ta'ajubnya itu huruf jar, yaitu ba adalah huruf zaidah dan kata atau kalimat setelahnya itu di i'rab fa'il yang berada pada posisi majrur. Nah, begitu Haidar, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Ya, paham. Mungkin bisa saya tambahkan, kalau misalnya hasuna ta'ajubnya ahsin ya. Ahsana dengan ahsin. Ya. Ahsin di sini sebetulnya kalau ditanya fi'il amar itu amar dari ahsana gitu, bukan
amar dari hasuna. Kalau amar dari hasuna apa? Hasuna yahsunu uhsun gitu. Ya. Nah, jadi ini padahal dia dari hasuna, dari fiil sulasi ya. Jadi bukan dari fiil ghair sulasi. Dan kemudian dia ditandai dengan adanya ma di depan. Bukan ya. Kalau ahsin tidak ada ma-nya ya. Kalau ahsana ada ma-nya, ma ahsana. Kalau ahsin kemudian harus ada huruf jarnya bi-nya tadi, ahsin bi gitu. Ahsin bihi begitu. Ya. Jadi tidak bisa kita kalau diterjemahkan kalau ahsin apa berbuat baiklah gitu. Ya, di sini padahal maksudnya adalah dalam maksud mengagumi sesuatu, alangkah baik gitu. Ya, jadi ini bentuknya sama dengan fiil amar tapi dia bukan fiil amar. Tapi ini fiil amarnya dari rubai jadinya kalau ahsin. Padahal dia berasal dari fiil hasuna. Ya, dari sulasi. Kan syaratnya sulasi. Nggak boleh. Kalau rubai lain kan. Harus misalnya apa? Ahsana juga ada udah artinya kan melakukan atau mengerjakan perbuatan baik gitu ya. Jadi udah beda juga kalau hasuna artinya baik, alangkah baik gitu ya. Jadi ahsin juga masih artinya alangkah baik gitu. Tapi kalau ahsana melakukan atau melaksanakan perbuatan kebaikan gitu ya. Jadi kalau kita misalnya apa? Alangkah bagusnya ma'ajmala ihsanaka bi gitu. Alangkah baiknya perbuatan baikmu terhadap siapa? Bil fuqara gitu misalnya ya. Ya. Jadi harus ada karena dia dari ahsana harus ada kata bantu ya. Ma'ajmala alangkah bagusnya gitu misalnya. Alangkah bagusnya perbuatan baikmu terhadap orang lain. Ma ajmala antuh sina. Jadinya bisa juga antuh sina bil fuqara atau ma ajmala ihsanuka bil fuqara gitu. Itu udah beda ya maknanya juga. Bentuknya iya sama tapi maknanya berbeda ya. Ya, Haidar. Iya, Bro. Nah, jadi jangan cepat-cepat mengatakan itu fiil amar gitu. Coba diterjemahkan fiil amar, cocok apa enggak? Kalau enggak tandanya dia fiil ta'ajjub. Itu aja. Dah, pertanyaan siapa lagi tadi? Pertanyaan Hanan, tadi berapa? Hanan ya? 3 orang aja ya? ya, Ya. Hanan tadi apa ya? Lupa saya pertanyaannya. tentang masdar muawwal saja. Oh ya, silakan. Kalimatnya yang mana? Coba dibuka. Yang mana yang ditanyain Hanan? Hanan? Di atas kali ya, di atas kali. Yang halaman 21. 21. Oh iya yang tadi itu ya. Oh yang sudah ada ini. Oh ini ya. Ma'ahsana annat tahida gitu ya. Itu ya, Hanan. Iya, Prof. Iya, Oh Prof. iya. Gimana? Sebetulnya udah terjawab ya. Kenapa pakai an? Karena dia tidak memenuhi syarat gitu. Kenapa pakai masdar muawwal annat tahida? Itu dari ittahada yattahidu
bersatu. Nattahidu. Alangkah baiknya andai kata kita di sini ya, kita bersatu ya. Ma'ahsana an nattahida. Ya. Kenapa dia pakai an gitu? Karena yang ditaajubkan di sini kita bersatunya gitu. Ya. Jadi ahsananya di sini adalah kata bantu, yang dikagumi itu adalah kaminya itu bisa, kitanya itu bisa bersatu gitu. Ya. Makanya dia itu yang dikagumi karena dia tidak memenuhi syarat, maka dia digunakan dengan masdar muawwal. Nah, kalau dia masdar sharih apa jadinya? Ma'ahsana ittihadana gitu. Alangkah bagusnya persatuan kita. Gitu. Tapi ini kan tadi ini contoh-contoh saya muta'ajab. Ini muta'ajab. Tapi entar ini muta'ajib ya? Oh, muta'ajib. Benar enggak itu muta'ajib atau muta'ajab? Kan yang dikagumi. Ma ajmalal wardah. Yang dikagumi apa? Wardah. Kan gitu. Jadi apa jadinya? Harusnya muta'ajab begitu. Iya, sudah. Benar ya. Jadi istilahnya dibenahin gitu ya. Istilahnya ada dua aja, muta'ajab minhu gitu ya. Sekarang pertanyaan saya boleh ya? Saya lagi bertanya. Apa i'rab dari di sini aja Khalidan? Terserah siapa yang jawab. Boleh Heti, boleh Fadlia. Maf'ulun bihi bukan? Maf'ulun bi. Tadi nggak disebut-sebut ya? Udah disebut belum? Belum, sudah. Oh, belum. Itu perlu. Ya. Jadi tadi Anda ada apa rangka-rangka tadi baru sebetulnya ditambah. Mana tadi? Terus ke atas tadi. Ya. Nah, ini nih, ya. Kan tadi ma-nya ma at-ta'jubiyah ya. Sebetulnya ma at-ta'jubiyah. Kemudian ajmala fi'il ta'jub. Kemudian as-sama muta'ajab minhu. Kemudian apa? Wahuwa maf'ul bih gitu. Ya. Tinggal nambah aja dikit gitu ya. Jadi kalau disuruh menyiarabkan gimana? Ini udah benar ini ma at-ta'jubiyah ajmala fi'il ta'ajub itu dia tetap mabni alal fathi gitu ya, mabni alal seolah fi'il madi gitu ya. Ma ajmala mabni alal fathi. As-samaa kalau i'rab dulu i'rabnya dulu disebut maf'ul bih wa huwa baru gitu. Wa huwa muta'ajjab minhu gitu. Ya. Iya. Kayaknya ini kalau dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Bukan banding-banding ya. Tapi maksudnya dari cara kerja gitu. Ini mendekati sempurna. Kelompok 5 ini mendekati sempurna. Boleh tepuk tangan itu. Iya. Bagus ya. Kerjaannya semuanya. Padahal ini banyak ya. Tadi ada persyaratan. Cuma nanti menguraikannya di dalam makalah Anda harus sempurna. Tadi jangan dianggap orang udah ingat aja itu fi'il tam itu apa, fi'il mutasarrif itu harus Anda perjelas gitu ya. Lagi seorang presenter yang menyajikan materi harus diperjelas. Masih ingat enggak itu apa itu syarat dari fi'il tam itu apa gitu. Karena ini menjadi syarat. Maka itulah sebabnya maka di saraf 1 itu sampai kategori fi'il itu sampai gini karena nanti ada hubungannya dengan materi selanjutnya gitu. Maka di sini Anda akan menggunakan itu istilah
fi'il tam, fi'il naqis, fi'il jamid, fi'il mutasarrif gitu ya. Dan macam-macam tadi. Kan semuanya itu akan kepakai kan dari kategori 1, madhi, mudhari, amar, mujarad, mazid, lazim, mutaaddi, sahih, mu'tal. Harus tahu tuh semuanya. Kemudian apa lagi? Maklum, majhul. Sudah itu jamid, mutasarrif. Kemudian itu tam, naqis. Sudah itu apa ya? Lupa saya. Ada juga namanya yang mabni dan mu'arab. Ada fi'il itu yang dikategorikan mabni, ada yang dikategorikan mu'arab gitu. Kemudian ada lagi nanti dia masuk isim fi'il. Ada yang aneh gitu, fi'il banci gitu ya. Fi'il banci. Isim fi'il madi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amar gitu. Ya. Kemudian ada juga kategori fi'il yang muakkad. Ada fi'il yang ditakkidkan, ada yang tidak ditakkidkan. Cuma bagaimana mentakkidkan fi'il madi dan bagaimana mentakkidkan fi'il mudhari. Itu hubungan kata kerja aja udah sampai segitu uraiannya gitu. Sudah. Jadi ada sebagian itu ini. Tapi kalau kita baca buku lain ada satu syarat yang belum ada. Fadlia. Apa ya? Gitu. Syarat dari fi'il ta'ajub ini sama dengan syarat isim tafdil. Ya, kalau kita baca tuh syarat itu sama gitu. Ada satu di syarat isim tafdil yang belum ke ini, yaitu muqabilun litafawud gitu ya. Menerima makna lebih dan kurang. Nggak bisa hanya lebih doang, kurang doang, nggak bisa. Tapi dia harus bisa menerima kedua-duanya. Maka seperti kata makan. Itu bisa kita mengatakan lebih makan. Lebih makan aneh gitu. Tapi kurang makan ada ya. Tapi nggak bisa dua-duanya. Ya. Tapi kalau misalnya rumah bersih bisa. Kurang bersih, lebih bersih gitu. Bisa gitu. Itu namanya muqabilun litafawud. Jadi mengagumi sesuatu itu juga sesuatu yang memang bisa. Dia bisa jelek, bisa baik gitu. Karena mentakjubi tidak selalu takjub itu kepada sesuatu yang tadi Anda mengatakan hanya dibatasi kepada sesuatu yang bagus ya. Tapi juga bisa takjubnya itu kepada sesuatu yang jelek gitu. Contoh Anda ayat aja kan ada tadi. Ya, contohnya untuk yang jelek gitu ya. Apa? Nah gitu. Jadi takjub itu harus ada dua sisi. Ada sisi baik, ada sisi jelek. Sama dengan isim tafdil. Jadi tambahkan nanti syaratnya satu lagi. Jadi bukan 6. Jadi 7 gitu. Ya, itu penyempurnaan dari materi fi'il. Ya, Anda udah lengkap juga ya. Ada ayatnya, alhamdulillah. Nah, tapi boleh nanti Anda contohnya dilebihkan misalnya apa? Ada nggak di dalam cuma mencarinya susah ya. Tapi ya mana tahu bisa ya. Tapi yang susah itu kalau dapat jadi indah jadinya gitu ya. Apa? Yang pakai yang memenuhi syarat. Ini yang memenuhi syarat apa? Asbara ya. Fama asbarahum. Ini udah yang asbara. Yang tidak memenuhi syarat. Ini juga absir sama ya. Itu yang pola af'il. Sudah gitu ya. Tapi yang misalnya yang tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syaratnya dia ghair sulasi. Ada dalam Al-Quran itu. Kalau kita ngaji ketemu gitu ya. Kemudian ada enggak yang ta'ajubnya yang manfi gitu, yang ada manfi atau majhul atau apa gitu. Kalau ada ya, tapi jangan putus asa dulu. Oh capek Bu, jangan gitu. Usaha dulu. Kalau udah usaha nggak ketemu nggak ada masalah gitu ya. Nah, atau mungkin Anda pernah belajar ada hadisnya lagi gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Ya.
Jadi ini menambah nuansa Anda gitu. Jadi kelihatan oh bentuknya begitu ya. Dan kalau kita temukan kita ini tuh kan senang gitu ya. Artinya kita menemukan sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang sedang kita pelajari gitu ya. Masih panjang waktu kita tapi selesai. Padahal nih saya pikir lama ini. Karena dia ada syarat, ada apa gitu ya. Tapi itu udah lengkap semua. Oh, PPT-nya lengkap lagi gitu atau walaupun ada yang kurang-kurang sedikit ya wajar lah gitu ya. Ya nggak ada itu yang orang buat satu tuh langsung sempurna. Untuk kenapa orang harus ada seminar gitu itu kan untuk melengkapi gitu ya, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada seseorang presenter gitu ya. Gimana? Yang lain masih ada yang ingin dibicarakan? Bagus ya Fadlia sama siapa tadi? Heti, bukan Hesti. Heti ya. Ya. Kalau lengkap begitu kan enak gitu ya. Sudahlah lengkap aja masih ada yang diragukan, apalagi nggak lengkap gitu ya. Iya gitu. Tinggal satu topik lagi. Bukan ya, 2 topik ya. 2 ya. Madah wazam ya. Madah wazam ini sebetulnya ringan ini. Madah wazam itu ada gabungan nggak? Oh iya, nah, baru ingat lagi. Untuk Fadlia dan Heti. Ada uslub ta'ajub tapi tidak pakai fi'il ta'ajub. Namanya uslub istighasah. Jadi dalam istighasah kalau Anda mencari judul al-istighasah maka di dalamnya ada uslub ta'ajub. Jadi uslub ta'ajub dengan pakai pola istighasah. Apa contohnya? Alangkah panasnya udara. Itu nggak bisa pakai, ya bisa saja dengan ta'ajub biasa, ma'ahara gitu misalnya. Tapi nggak, kalau dia pakai istighasah itu pakai huruf jar tapi jarnya maftuhah. Kemudian baru yang muta'ajab minhunya gitu. Jadi contohnya apa? Ya lal haru. Haru. Ya lal hari. Kok lal haru ya. Jadi pakai, jadi uslub istighasah itu ada ya, kayak ya munada gitu. Ya nida gitu. Tapi sesudahnya itu dipakaikan huruf jar maftuhah. Huruf jarnya maftuhah. Ya lal hari. Alangkah. Jadi itu lebih simpel lagi gitu. Itu bisa kita pakai sehari-hari. Alangkah sempitnya gitu ya. Maka kita cari masdarnya aja gitu. Masdar dari kosakata kemudian ditambah ya dan la. Ya. Pernah dengar judul istighosah? Belum ya. Ini nanti siapa yang mengkaji munada? Siapa ayo? Ana Ustazah. Munada itu berat itu. Ada munada biasa, ada munada wan nudbah, ada munada wastighasah. Oh, ada 3 macam itu. Udah ketemu nggak materinya? Kalau munada biasa di Muyasara ada gitu. Yang nggak ada di Muyasara itu munada wan nudbah dan munada wastighasah. An-nudbah itu ratapan. Ada buku terkenal itu apa?
Wah, Islam. Itu artinya alangkah menyedihkannya agama Islam. Itu udah dikarang udah lama loh ya. Bagaimana sampai sekarang nggak habis-habis. Orang di dunia ini sebetulnya peperangan itu hanya dua itu aja tuh. Muslim dan non-muslim sebetulnya. Karena apa? Allah sudah kayak sumpah jadinya. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gak akan pernah suka yang namanya orang Yahudi dan Nasrani terhadap Islam, terhadap orang Muslim sampai mereka mengikuti milahnya. Milah itu bukan agama ya, tapi cara hidup aja. Gak usah deh kita mengaku beragama Nasrani, tapi tidak usah deh mengaku beragama Yahudi. Tapi cara hidup kita sudah cara hidup Yahudi, cara hidup Nasrani udah cukup bagi mereka. Itu Allah yang ngomong loh. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Lupa saya. Ya. Jadi itu gara-gara saya memberikan judul tadi ya. Wah Islam. Itu keluhan seorang penulis. Bagaimana sedihnya nasib agama Islam yang selalu dirongrong dari dulu sampai sekarang. Rongrongan itu selalu dari mana? Tidak selalu dari luar Islam. Kadang-kadang juga dari dalam diri Islam sendiri. Maka muncullah bermacam-macam aliran. Padahal yang nanti yang diakui hanya satu saja gitu. Ya, yang benar-benar mengikuti sunnah dan Al-Quran. Hanya itu saja. Ya. Kalau udah keluar dari situ, itu tidak akan diakui. Katanya sampai berapa? 70 berapa? Nanti kelompok di dalam Islam gitu. Tapi yang diakui di akhirat nanti hanya satu kelompok saja. Maka hati-hati kita memilih kelompok. Ya. Kok saya jadi ceramah ya. Ya. Jadi wajar aja ya kayak Israel sekarang kayak apa itu di Palestina. Ya memang dia pengen ngabisin umat Islam. Tapi siapa yang dapat kemarin? Saya kaget dapat video orang Batak tapi tinggal di Papua. Malah dia apa? Habisin aja tuh umat Islam yang ada di Palestina. Tahu deh apa benar itu ininya bagaimana gitu. Kemudian kaget lagi ada kejadian di mana ya? Di mana itu? Saya nggak tahu Bitung itu. Di mana itu Bitung? Saya tanya sama Bapak itu di Sulawesi Utara gitu ya. Sulawesi Utara berarti ya memang Sulawesi Utara banyak non-Muslim yang mendukung Israel dan kemudian mengapa itu sampai memukulin orang-orang yang memihak ke Palestina. Terjadi lagi peperangan antar bangsa kita sendiri yang perang di sono gitu. Ngapain kita di Indonesia juga perang kayak gitu gitu. Kalau ingin menyalurkan pendapat ya selalu mendukung Israel, dukung aja lah gitu. Nggak usah nggak usah menyiksa orang yang mendukung Palestina. Siapa yang mendukung Palestina ya silakan aja. Kan kita merdeka. Tapi kenapa sampai pukul-pukulan sampai dikeroyok sampai di apa? Ya nggak tahu lah. Ya kadang-kadang kita terpicu apa nggak ngerti. Ya. Tapi mudah-mudahan itu nggak benar gitu ya. Saya mendoain begitu aja gitu. Karena apa yang kita temukan gitu video-video di HP itu jangan cepat kita mempercayai. Kita mendoain aja jangan deh sampai terjadi gitu. Ya. Tapi anehnya kok ada videonya gitu aja gitu. Kok jadi ngomongnya ke sana? Gara-gara Nurbah tadi ya. Nurbah. Ya. Ada itu bukunya dulu tuh di perpustakaan jurusan dulu itu. Wah, Islam. Jadi itu bagaimana Islam ini selalu mendapat tekanan dari mana-mana. Gitu. Ya.
Sudah? Ya. Nanti dicari ya Fadlia ya. Fadia ya. Ya. Saya bukunya di mana gitu juga lupa saya bukunya di mana. Habis sudah pindah-pindah begini. Kalau dicari ada nih. Jadi yang materi khusus nudbah dan istighasah. Ya. Pernah dengar nggak? Nggak ya? Ya. Itu buku yang paling ringannya itu buku ini aja itu. Yang untuk apa? Untuk sanawiyah tuh kalau di Arab itu untuk sanawiyah gitu ya. Biasanya ada dijual di At-Tahiriyah ya. Dulu tuh ada dijual tapi yang jilid 3. Apa ya? An-Nahwu atau Qawaid ya, lupa deh saya. An-Nahwul Arab. Aku jadi lupa ya. Udah lama banget. Ya. Itu ada dia jilid 3 khusus lisanawiyah gitu ya. Jilid 3 gitu. Itu ada materi nudbah dan istighasah itu. Atau kamu cari aja di internet mungkin muncul itu ya. Konsep an-nudbah dan istighasah. Jadi nida itu ada 3 macam ya. Mudah-mudahan 2 minggu lagi ya. Mudah-mudahan ketemu ya. Ya. Nggak ada lagi pertanyaan. Kalau nggak ada ya udah kita tutup. Sudah selesai materi ini. Nggak ada lagi tuh. Udah lengkap semua ya. Tadi untung saya lupa. Yang lupa saya ingatkan. Yaitu apa tadi? At-ta'ajub, uslub ta'ajub bi uslubil istighasah ya. Dengan menggunakan uslub istighasah. Dia pakai ya. Ya misalnya cantik gitu. Ya lal jamal gitu. Alangkah cantiknya gitu. Biasanya ma'ajmala gitu. Ya lal jamal gitu ya. Udah. Kita tutup materi kita hari ini walaupun masih ada habis nggak ada pertanyaan lagi ya. Sudah selesai semuanya ya. Nah, nakhtatim darsana hadzal yaum bihamdillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar ya? Nggak ada pertanyaan ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Farlia juga boleh ya ditutup tadi ya. Oh yang presentasi ya. Silakan. Iya. Boleh Farlia, boleh Heti yang nutup. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ila liqa fil usbu' al-ati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.